Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan upload video dengan judul Rendemen gula Jawa lebih tinggi dibanding gula kristal putih. Ini adalah menunjukkan gula cetak dari nira tebu. Yang kedua adalah gula kristal putih dari pabrik gula sulfitasi. Ini juga pabrik gula putih dari pabrik gula, tapi yang dicetak kup yang berbentuk segi 4. Mengapa sampai terjadi rendemen gula Jawa lebih tinggi dibanding GKP? Marilah kita bahas lebih tuntas. Kemudian kita lihat pada PowerPoint kedua, rendemen gula merah dibanding gula kristal putih. Dari data tebu untuk gula merah, kita peroleh nira peran pertama 1%, break 20%, 2% pol 16%, 3 adalah HK 80%. Keempat, kita hitung nilai nira peran pertama adalah persen pol dikurangi 0,4 kalikan buka kurung persen break minus persen pol tutup kurung sama dengan 16 dikurangi 0,4 kali 20 minus 16 sama dengan 14,4%. Kedua, merupakan faktor rendemen. Ini faktor rendemen minimal kita pakai 0,68. Maka rendemen raw sugar sama dengan nilai NPP kali faktor rendemen sama dengan 14,1 kali 0,68 sama dengan 9,79 adalah rendemen sementara untuk gula kristal putih. Ketujuh, tetes sama dengan 4,6% kali berat tebu atau 4,6% kali 1000 kilo sama dengan 46 kilo. Disinilah suatu perbedaan. Jadi kalau di dalam gula kristal putih itu di samping menghasilkan gula kristal juga menghasilkan tetes. Kemudian kita lihat pada PowerPoint ketiga, rendemen gula merah vs gula kristal putih per 1000 kg tebu. Kita lihat untuk gula merah Jawa diperoleh gula merah adalah 134,02 kg. Rendemen 13,40%. Tetes adalah 0. Perhitungan rendemen berdasarkan berat solid atau berat brick. Kemudian gula kristal putih. Perolehan GKP gula kristal putih sama dengan 97,9 kilo. Rendemen 9,79. Tetes 46 kilo. Tetes persen tebu 4,6%. Perhitungan rendemen berdasarkan berat kristal atau pol. Selanjutnya kita bahas di PowerPoint keempat. Tujuan kita mempelajari atau membandingkan gula kristal merah tebu dengan gula kristal putih.
Dan salah satu tujuan yang penting dalam hal ini adalah untuk industri gula merah, yaitu membangun industri gula merah yang bermutu prima, efisien, dengan rendemen yang tinggi. Kemudian menyiapkan industri gula merah di luar Jawa, terutama di daerah yang belum ada pabrik gula kristal putih, sehingga tanaman tebu yang sudah dikembangkan di daerah bisa digiling untuk dijadikan gula merah, gula cetak atau bentuk granular, dan punya nilai ekonomis yang lebih bagus. Pada PowerPoint kelima, istilah di industri gula merah. NPP adalah nira peran pertama dengan rumus persen pol kali 0,4 persen pol minus 0,4 kali persen break minus persen pol. HK adalah harkat kemurnian atau purity. Jadi rumusnya adalah persen pol dibagi persen break kali 100%. Kemudian HPB adalah hasil pemerahan break. Jadi jumlah break di dalam nira peran pertama dibagi jumlah break di dalam tebu kali 100%. Jadi rendemen adalah jumlah produk dibagi jumlah tebu yang digiling kali 100%. Baik, kita lanjutkan ke PowerPoint nomor 6. Persyaratan mutu tebu atau mutu nira tebu, terutama untuk cara pengolahan gula merah secara tradisional. Nomor 1, parameter persen break nira tebu dipersyaratkan lebih besar atau sama dengan 20%. Kemudian kedua, harkat kemurnian atau HK dipersyaratkan lebih besar atau sama dengan 80%. Ketiga, fisik tebu harus bersih, kemudian bebas dari pucuk, bebas dari sogolan, bebas dari daduk. Keempat, kondisi tebu harus segar, bebas tebu wayu, bebas tebu terbakar. Ini adalah persyaratan untuk tebu, terutama untuk pembuatan gula Jawa. Kemudian kita lihat ke PowerPoint ke-6. Persyaratan mutu gula merah. Jadi untuk kualitas ekspor atau negara Jepang, ini ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi. Ini kita dapatkan dari pabrik gula merah yang berkualitas ekspor, yaitu di Ngadiluih, Kediri. 1. Kadar sukrus atau kadar gula itu lebih besar sama dengan 82%, yaitu TSI, artinya total sugar as in fat. Jadi semua dihitung menjadi gula in fat. Kemudian kadar air maksimum 4%. Kemudian kondisi fisik gula bersih atau teksturnya harus bersih. Keempat, warna kekuning-kuningan. Kelima, tidak mengandung belerang atau es. Kemudian keenam, tidak mengandung bahan kimia pengawet. Jadi untuk kualitas ekspor sama sekali
harus bebas dari bahan pengawet. Kemudian kita lihat alternatif cara pengolahan gula merah tebu. Ada 3 alternatif nanti yang akan saya bahas lebih lanjut. Alternatif 1 adalah cara tradisional. Kemudian alternatif kedua adalah cara semi mekanik. Alternatif 3 adalah cara yang modern. Jadi di Indonesia ada 3 cara, namun yang sudah berhasil dengan baik adalah cara tradisional dan cara semi mekanik. Sedangkan cara modern masih adalah kendala-kendala yang belum bisa dipenuhi, terutama untuk mutu tebu yang digiling. Ini adalah tahap pengolahan gula merah tebu. Pertama, proses gilingan, yaitu memisahkan antara nira tebu dan ampas tebu. Kemudian dari nira tebu, ini yang didapatkan perlu disaring dengan saringan bertahap sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, atau saringan minimal 50 mes. Kemudian ampas itu gilingan gula merah itu biasanya masih basah, jadi tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar langsung, harus dijemur. Kemudian tahap kelima adalah preheater. Jadi nira perlu dipanaskan pendahuluan itu sampai 70-75 derajat Celcius. Kemudian keenam adalah proses defikasi pada pH 68 sampai 7. Proses defikasi penting karena dengan proses defikasi atau diberi pengapuran itu kerusakan nira dan perkembangan mikroba bisa dicegah. Pada pengapuran yang pemakaiannya terlalu rendah, maka kualitas gula tidak bisa keras. Kemudian kalau jumlah kapurnya terlalu tinggi, kualitas gula akan menurun, nanti warnanya agak lebih coklat. Maka yang baik pH-nya antara 68 sampai 7. Kemudian pada tahap ke-7 adalah penguapan terbuka atau yang dikenal dengan istilah open pan. Kita lihat ke tahap pengolahan gula merah tebu. Yang ke-8 adalah proses kristalisasi, itu akan terjadi pada suhu akhir yang umumnya yang pernah saya lakukan, saya teliti adalah 116 sampai 118 derajat Celcius, tergantung dari kepekatan masakan. Ke-9, proses cooling crystallizer. Jadi masakan perlu didinginkan sampai suhu 82 sampai 84 derajat Celcius. Ini artinya masakan akan siap dicetak. Ke-10, proses pencetakan gula. Ke-11, proses pengemasan. Jadi pengemasan banyak ada dikemas, dipakai kemasan dengan berat tertentu. Tapi kalau untuk gula awur dari tebu itu biasanya ditimbang, dimasukkan di dalam karung. Jadi di sini kami jelaskan GMT adalah singkatan dari gula merah tebu.
Selanjutnya, PowerPoint ke-10. Kami memberikan ucapan salam sehat, tetap semangat kepada Permesa atau industri gula merah yang diharapkan dapat mencapai kualitas ekspor dengan nilai yang lebih bagus dan tentunya dengan margin yang lebih besar. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Permesa. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu kualitas video yang akan mendatang. Maka kami harap partisipasi pemirsa untuk memberikan like, subscribe, dan komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.